Saya nama Munawir. Sebenarnya saya paling pekewuh di Klaten ini dengan saudara kami Mbah Kiai Mukhlis Hudaf. Namun ini saya anggap sesuatu yang wajib saya harus ikut, yaitu berbicara. Yang pertama, masalah nasab habaib ini memang perlu sekali ada keilmuan. Karena apa? Karena di Indonesia ini sudah menjadi apa itu benang ruwet atau sepatu bot hujan masa kini sangat nyaman. Apa itu benang ruwet atau kalau terjadi fitnah saling menyalahkan. Ini menurut saya kita itu punya bapak yaitu PBNU. Jadi kalau PBNU tetap menolak bahsul masail, masalah nasab, ini jangan-jangan dosanya yang akan memikul PBNU. Ini satu kami sampaikan pada Akhinal Karim Kiai Haji Imaduddin untuk langsung, yaitu nanti apa itu bagaimana PBNU harus bisa melaksanakan bahsul masail. Karena keilmuan harus kejujuran sehingga ilmu itu tidak diremehkan. Kenapa? Saya lihat apa itu PBNU sampai sekarang ini kita lihat di YouTube tidak merasa penting. Tapi kalau di bawah yang namanya setiap habaib yang bicara merendahkan pribumi, kemudian pribumi menjawab saling, yaitu berargumentasi merasa benar, tapi tidak ada yang menjadi apa itu mediator. Ini kan semua ini adalah warga NU yang dirugikan. Muhammadiyah tidak ada hubungan dengan habaib. Lainnya juga begitu. Apa habaib itu menurut Muhammadiyah? Tapi di NU itu sudah yang namanya tawaduknya terhadap ulama. Kemudian apalagi ulama itu pakai peci serban. Tapi kalau habaib lebih hebat, pakai jubah, sehingga orang-orang bodoh itu menganggap itu lebih hebat daripada ulama-ulama NU. Ini sangat-sangat kita sayangkan. Maka saya mohon ini untuk ditindaklanjuti Gus Imad sama Gus Fakih, bagaimana NU di bawah ini nanti bisa menggugah dan bisa benar-benar bangkit PBNU untuk bisa melaksanakan bahsul masail. Kalau tidak mau, gerutuk oleh Banser, Ansor, Pagar Nusa, gerutuk di PBNU. Ini bangsa Indonesia, NU ini baru menangis. Kenapa kamu diam saja? Mbah Kiai Miftahul Akhyar, Gus Yahya ini mampu atau tidak memimpin NU? Ini menjadi tanggung jawab sebagai PBNU. Yang menangis adalah bangsa NU yang di bawah bangsa Indonesia, yang dari NU ini menangis semuanya. Kalau terjadi fitnah, dibiarkan saja. Siapa yang dosa paling besar adalah PBNU. Saya sejak Gus Imad di Hotel Solo, saya di sana. Kemudian apa itu Wonogiri ikrar, Yai Mubarak ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji.
Tapi kalau yang baca habaib cari mubalik yang lain. Ini saya tegas karena apa? Saya ikut merasakan apa itu di-framing oleh Habib. Ada Habib sering ke rumah saya. Saya senang Habib dari zaman datang ke rumah saya dengan jenggotnya yang basah, pakai apa itu, jubah, masuk rumah langsung doa. Saya senang, amin amin amin. Begitu rampung, ya Nawir, ini mas kawinnya sekian juta. Baru puasa kemarin saya ngaji di pondok pesantren Al Falah Sukoharjo. Iyai siapa itu? Sing mayang itu, Mas Setio itu kan teman saya. Saya dulu itu sejak awal pesantren kok tarweh 11 tak sengeni. Akhirnya tarweh 13. Pondok pesantren harus tarweh 13. Akhirnya saya diberi beban oleh Mas Tio, pokoknya jenengan setiap Ramadan harus di sini atau itu ngimami tarweh 11 atau 13 karena saya yang merubah. Kemudian puasa kemarin beliau seperti kena gendam, didatangi 5 Habib minta 10 juta, masuk rumah berdoa, kemudian minta mas kawin seperti tidak sadar. Setelah tidak sadar, istrinya suruh ambil ke ATM, ambil 10 juta berikan. Setelah keluar, sudah pulang, Mas Setia itu, Kiai Setia itu gelo, loh saya kok nggak sadar sama sekali. Jadi kalau di sini apa itu sampai itu kemana-mana, ini akan jadi korban orang-orang NU. Kalau itu minta tidak menentukan, itu sudah sikapnya para kiai, mesti tamu habaib mesti disangoni. Tapi kalau sudah meminta sekian juta, maka itu sudah melanggar hukum. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita yang didatangi masih bisa bicara, bisa membantah, bisa padu sama saya, sampai kalau Anda memaksa akan saya panggil kantor polisi untuk kesini. Siap saya panggilkan lewat HP. Dia takut, akhirnya pamitan. Tapi uang yang sudah saya siapkan tadi sabet ke, apa ini? Nggak ada 7 juta. Kemudian akan pulang, yuk dibawa. Seadanya dibawa. Inilah kenapa saya sampai harus bicara begini, karena memang saya dengar di mana-mana. Seperti saya masih mengenal, saya itu masih dulu sering mengantarkan ngaji Mbah Kiai Sa'dullah Romone, Mas Kiai Mufidnya. Dia pernah bercerita juga begitu cerita yang begitu, Masya Allah. Oleh karena itu saya mohon Gus Imad, Gus Fakih dan Gus Kori semuanya mohon, ini benar-benar PB harus bisa menggelar Bahsul Masail keilmuan, jangan diremehkan ilmu. Apa artinya ajang Bahsul Masail di PB kalau satu ilmu ini ditutup? Masalah habaib, masalah nasab ditutup, berarti PBNU tidak jujur. Maka itu wajib digeruduk, harus bisa menyelenggarakan Bahsul Masail. Percuma Gus Imad setiap hari keliling kemana-mana, tapi hanya di ekornya kopat kapit neng isor, neng dhuwur dia hanya ketawa-ketawa. Sudah hampir setengah tahun saya juga ikut mikir, karena saking seringnya kaum Alawi yang ketika di Lampung Tengah itu mampirnya di tempat saya, yang setidaknya mau tidak mau bukan cuma hanya hikmat sebagai tamu, saya sebagai keluarga besar yang ditamuni, tapi juga nyangoni. Kalau sayangnya
saya yang menyangoni dengan kemampuan saya, tapi ternyata beliau tidak melihat kemampuan saya, melihatnya karena saya pondok sekarang kan sudah mulai agak banyak tingkat-tingkatnya itu, dianggapnya banyak uang, sehingga kalau ke tempat saya pasti minta. Yang kedua, masih ada saksi di rumah saya namanya Baju Ontokusumo, yang beliau bawa ke tempat saya. Pertama saya disuruh beli harga 5 juta. Saya ngomong akuan ya, pantes kan melihat. Saya lagi bangun tukang saja belum terbayar, ngapain saya beli baju Ontokusumo? Pokoknya pagi harus beli baju Ontokusumo. Saya enggak baju Ontokusumo, saya enggak mau. Akhirnya terakhir beliau mau pulang, baju Ontokusumo itu ditinggalkan, tapi beliau harus minta untuk beli bensin ke Jawa katanya. Saya enggak mau, tapi karena saya ingat dengan para sepuh-sepuh kita, Habibul Husnudzon, dan saya menghormatinya, maka akhirnya keluarlah cross check dari saku saya berikan kepada beliau untuk pulang ke Jawa. Itu harganya 2 juta. Tahun berapa? Besar juga. Yang kedua, pokoknya kayaknya banyak sekali, tapi kalau hitung-hitungan saya hanya belum seberapanya dibanding dengan Kiai Haris. Karena produk Habaib di Lampung Tengah adalah produk Kiai Haris. Jadi beliau yang agak banyak. Kalau saya kurang begitu banyak karena hanya baru berapa tahun saya kenal sama beliau-beliau. Tapi ya agak banyak juga. Nah, setelah saya dengar adanya BWI, saya dengar dengan adanya LS, sehingga saya sedikit agak berani dibantu dengan YouTube itu. Saya melihat, akhirnya 3 bulan yang lalu datang ke tempat saya sudah tajak gelut. Akhirnya minta tidak saya kasih. Saya sampai ngomong, Beb, biasanya kalau ke tempat saya siapapun tak sangoni, dengan catatan tidak minta. Kalau sampai minta tidak akan pernah sangoni. Akhirnya ya tidak tak sangoni benar. Wong minta masalahnya. Tapi kalau tidak minta tak sangoni selamat. Tak sangoni doa. Tapi yang jelas sering memang di wilayah saya, di wilayah Sepodaku khususnya, kalau yang sering ditamoni memang di tempat saya. Lalu sudah mulai nih ke tempatnya Pak Islamet, ke tempatnya Mbak Yunur Muhammad, ke tempatnya Mbak Biadra, sudah mulai ke raba ke teman-teman. Tapi untuk yang awal ya di tempat saya, dan sudah mulai karena saya sudah mulai banyak yang saya keluarkan, paling mereka sudah mikir ini cili jadi mudah nih. Akhirnya mulai ke tempatnya Pak Islamet. Nah, saya berharap dengan peristiwa-peristiwa bukan cuma di tempat saya, banyak tempat-tempat yang lain yang kalau beliau minta itu agak maksa. Ada ini cerita sedikit ya, yang dari Jawa juga, tempat saya langsung berdoa, langsung Pak Kiai, hebat panjenengan. Wah, hebatnya gimana, Beb? Sampai baru umur 40 tahun pondok sudah seperti ini. Wah, akhirnya mulai lumayan hebat saya. Ternyata ujung daripada kehebatan mereka ngomong saya hebat, kok orang jauh tuh. Nah, mereka akhirnya mintalah untuk beli bensin katanya. Tidak banyak, cuman mereka minta seharga sapi 1. Tidak saya kasih. Akhirnya sampai ke 5 juta tidak saya kasih, sampai 2 juta tidak saya kasih, karena saya mikir sudah mulai dengar ada PWI dan LS. Setelah itu tidak saya kasih, mereka langsung ngomong sama Pak Kiai, saya itu mau ke Palembang, pokoknya minta untuk bensin ke Palembang. Loh, urusannya antum, Beb. Antum ke tempat anak juga nggak minta sama datang ke tempat anak. Kenapa anak harus nyangoni sampean? Pada waktu itu kan akhirnya tidak tak sangoni. Begitu tidak tak sangoni, begitu baca sholat maghrib, beliau malah ke tempat jamaah saya, dan jamaah saya sampai bingung Pak Kiai.
bingung karena sama mintanya satu-satu. Kalau enggak 10 juta, kalau enggak 5 juta, orangnya nunggu, maaf, ini nanti ngambil di BRI link. Ada uang cuma 5 juta, enggak mau beliau, enggak mau saya. Pokoknya kan mintanya 10 juta, 10 juta. Kakaknya telepon saya, telepon siapa? Kok enek uang model ini tapi ya, uang coba-coba kok jaluk maksa. Terus antum ada banyak video call sama saya. Terus saya ngomong, oh, biasa menjadi Palembang. Lah kok malah nunggu sama aku piye? Oh sampai ini rusak tatanan kan? Akhirnya yang 5 juta itu tidak dikasih. Yang ngomong sing ini, nah sampai sudah kau selama masalah, tapi aja 5 juta, lebih 500 hari. Akhirnya di tempat saya tak sangoni, akhirnya di tempatnya jamaah itu sangoni 500 atau berapa katanya, gitu. Dua tambet ramesak nih. Itu diantaranya seperti itu. Tapi saya berharapnya begini, bukan cuma itu. Yang paling mengetuk hati saya, yang paling mengetuk pemikiran saya, sehingganya saya juga sedikit dari panggung ke panggung sudah mulai menceritakan tentang masalah ini, itu terkait dengan pembelokan sejarah. Mulai dari sejarahnya berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Sejak saya berguru sama guru-guru saya, tidak ada guru-guru yang menjelaskan tentang apa yang dituliskan itu, yang dianggap ada 5 habaib yang katanya apa merestui atas berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Sampai tertulis pun saya belum pernah membaca berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama atas izin 5 habaib. Tapi setahu saya yang mengizinkan Jamiah Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari tahun 26 adalah Syekhuna Khalil bin Abdullah Tanggalan. Itu setahu saya. Untuk para habaib tidak ada dan tertulis, dan guru-guru saya juga tidak pernah menjelaskan kepada saya. Satu. Yang kedua, saya sedikit sudah mulai umum juga terkait dengan video-video yang viral kembali, mereka yang selalu mencaci maki kiai-kiai NU sebenarnya, seperti junjungan kita Panjenengan Gus Abdul Rahman Wahid, yang mereka katakan bahwa Mbah Gus Dur itu bukan cuma buta mata, tapi buta hati. Itu saya juga terketuk hatinya. Yang selanjutnya bagi Ma'ruf Amin juga seperti itu. Pak Kementerian Agama Gus Yakut, sebenarnya pada waktu itu Gus Yakut itu masih pimpinan Ansor, masih ketua Ansor, tapi anak-anak Ansor kok kayaknya malah menengai, artinya nggak reaksi gitu loh, nggak reaksi. Seperti kemarin ada di Lampung yang menjelaskan tentang masalah berdirinya Ansor, berdirinya Muslimat, berdirinya Fatayat yang semuanya syarifah, semuanya habaib. Lah kok tangga ini sandingi kene, mbok sapa ora patah genah kiai buya guyu. Lah kowe iki sejarah diberono kok pengis-pengis gitu. Ini kan bagian tanah sungai wilayah barat sana. Ada orang kitab pun nggak penting. Iya, bagian kitab pun tidak penting itu juga, Pak. Gitu. Oleh karena itu, saya sedikit sudah berpikir dan paling tidak ngobrol sama teman-teman, dan kemarin saya sudah kumpul Pak Kiai di tempat saya, jadi membuat jasko, Pak. Jasko itu Jamiah Sholawat Kiai Kolosebo. Kiai Kolosebo. Jadi sudah tertulis semuanya lengkap, dan tinggal nanti pertama launching kayaknya di tempatnya bagi Slamet Anwar dan jadi kiai-kiai Lampung Tengah dan kumpul di situ, artinya kita tunjukkan bahwa kiai-kiai Nusantara juga hebat-hebat sebenarnya. Jadi dari kita jangan sampai kita mengatakan mereka beliau yang hebat-hebat, tapi kita punya kiai yang hebat, kita punya mbah-mbah kita yang punya sejarah yang hebat-hebat. Bukan tiap hari kita disuguhkan oleh cerita-cerita mbah-mbah kakung mereka yang seolah-olah hebat sampai mikrot saja 70 kali. Setiap satu hari 70 kali kan ngalahkan Kanjeng Nabi itu. Wong Kanjeng Nabi cuma 1 kali loh. Lah kok mbah mereka 70 kali. Nah ini yang perlu kita beritahu kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, supaya tidak sampai merebak kepada kalangan kita. Maka insya Allah Pak Kiai, teman-teman saya sudah sering ngobrol, termasuk kalangan-kalangan kalau kata Islam di nganggur ya, di nganggur, jadi sambil